Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pagi ini kita sudah bisa bertemu kembali ya di pembelajaran. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Seperti biasa ya, jangan lupa dibuka dulu nak kameranya ya. On cam semuanya silahkan ya, biar ibu bisa melihat pagi ini wajah-wajah kalian yang masih segar-segar, mudah-mudahan ya. Coba ibu pengen lihat semuanya. Sudah pakai seragam apa belum ya? Oke, Nabila. Oke, Anissa. Mana Anissa? Wajahnya Anissa. Yang lainnya Cika, Eria, Hana, hadir? Sudah on cam? Ayo on cam. Nur Maulidia. Iya, terima kasih nak, sudah rapih ya. Sebelum memulai pembelajaran ya, seperti biasa kita akan berdoa dulu ya. Silakan Hana, dipimpin doa Hana. Oke, mari kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan keagamaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Amin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Hana ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran ya, jaringannya tidak banyak terganggu. Baik. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Kita masih masa pandemi nak ya sekarang ini. Jadi tetap terapkan apa? 5M ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, agar kita lebih semangat di pagi ini ya, karena kemarin juga kebetulan Hari Pancasila ya nak ya, kita akan menyanyikan lagu nasional ya, Garuda Pancasila. Nanti boleh kalian nyalakan mic kalian, kita nyanyi bersama-sama ya. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan memperlihatkan dulu sebuah gambar buat kalian ya. Apa yang kalian lihat? Limbah sampah. Sampah apa itu? Medis. Kalau yang atasnya? Limbah domestik. Kalau seandainya bertumpuk-tumpuk seperti yang ada di dalam gambar ya, itu akan menimbulkan apa nih kalau kita lewat biasanya? Bau. Bau yang tidak sedap, gak enak dilihat mata juga ya kan. Bukan hanya itu saja ternyata ya nak ya, kalau seandainya terus-terusan seperti itu, plastik bertumpuk-tumpuk bahaya apa tidak? Bahaya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang ketidakseimbangan ekosistem ya nak ya, dimana ketidakseimbangan ekosistem itu ternyata diantaranya terjadi karena perilaku manusia tentu saja ya. Yang bau yang tidak sedap itu tandanya bahwa memang sudah ada perubahan ya pada lingkungan, aromanya nggak enak gitu ya. Itu salah satu bukti bahwa udaranya juga sudah tercemar. Nah ya, di pertemuan kita kali ini akan belajar mengenai limbah nih ya, karena setiap hari pasti kalian menghasilkan limbah nih. Tadi bangun tidur menghasilkan limbah tidak? Kira-kira menurut kalian bangun tidur tadi menghasilkan limbah tidak? Menghasilkan limbah. Masuk ke pembelajaran tadi mandi dulu apa tidak? Oh, iler katanya ya. Mandi dulu nggak tadi? Enggak. Saya mandi. Pakai sabun apa tidak mandinya? Pakai. Sabun itu, air sabun tuh kira-kira limbah apa bukan? Limbah. Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai limbah ya, di monitor. Jadi di pertemuan kali ini setelah belajar diharapkan kalian bisa mengidentifikasi nih limbah-limbah yang ada di sekitar kalian berdasarkan jenis, wujud, sumber, dan sifatnya ya. Kemudian juga menganalisis dampak limbah yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian juga nanti kalian harus bisa mengaitkan nih antara jenis limbah dan dampaknya masing-masing terhadap lingkungan sekitar. Kemudian bisa merumuskan penanganan limbah di lingkungan sekitar sesuai jenisnya, karena nanti kan ada jenis-jenisnya ya.
berdasarkan hasil diskusi dan literasi kalian ya. Kemudian berikutnya yang diharapkan juga adalah kalian bisa membuat microblog penanganan limbah. Microblog ini yang bisa kalian sematkan di Instagram. Makanya nanti di akhir pembelajaran juga akan ada tagihan untuk membuat microblog tentang penanganan limbah. Penanganan limbahnya penanganan limbah masker. Oke. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan tercapai ya setelah belajar mengenai limbah. Bukan sudah share ya LKPD-nya itu lewat Google Classroom. Materi ajar sudah Ibu share juga lewat Classroom. Sambil mau mengingatkan kembali yang belum absen juga ya Nak ya, yang belum absen itu di Google Classroom sudah Ibu share juga tadi pagi. Jadi kalian hari ini akan bekerja secara berkelompok Nak ya. Jadi LKPD yang sudah kalian kerjakan kemarin silahkan kalian diskusikan ya. Di sana termuat beberapa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan limbah dalam kehidupan sehari-hari ya. Silahkan nanti kalian kerjakan ya. Kalau misalkan ada kesulitan ya, ada kesulitan-kesulitan yang kalian alami ya, kalian boleh tanyakan ke Ibu karena nanti kalian akan Ibu pisahkan ke dalam kelompok-kelompok ya. Kelompoknya kan kalian sudah tahu juga ya karena Ibu sudah share kelompok-kelompoknya. Nanti kalian akan masuk ke room yang berbeda-beda nih ya. Persiapkan LKPD-nya ya Nak ya. Dan sekarang jadi pas waktu Ibu bilang start ya, start nanti kalian sudah masuk ke dalam ruangan berdiskusi untuk kalian masing-masing. Ibu akan berikan waktu sekitar 15 menit ya untuk kalian berdiskusi. Kemudian kalian harus mempresentasikan hasil dari diskusi kalian nih ya. Gimana cara presentasinya? Nanti perwakilan dari setiap kelompok ya Nak ya. Untuk siapa yang akan mendapatkan soal pertama, kedua, dan seterusnya misalkan ya, maka kita akan undi ya, kita arisan nanti ya. Yang ada dibakar 80 derajat itu siapa dah? Lu ya Rosid? Iya. Itu menurut gue tuh kayak solusinya aja deh, nyambung. Karena apa ya? Solusi ya? Iya. Karena menurut gue tuh dia tuh kayak kelarin masalah gitu loh. Jadi yang jawaban gue tadi itu buat nomor 5. Karena jenis sampah ini tidak bisa dibuang begitu saja dan harus diolah sesuai dengan ketentuan yang dikatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu harus dimusnahkan minimal dibakar minimum 800 derajat Celcius. Ya dibakar 800 ya? 800 derajat Celcius. Iya. Oke, ini solusinya apa gua? Karena kan jangan kayak limbah medis gitu kan. Jadi menurut kalian jawaban nomor 1 yang bagus itu kayak gimana? Dari yang lain gimana jawabannya? Iya tadi kan gue udah nyebutin kan kalau menurut gua adalah benda-benda yang disebutkan dalam video tersebut adalah benda yang sudah tidak terpakai dan akan berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Menurut kalian gimana? Atau ada tambahan masukan? Udah lanjut nomor 2 deh. Kalau limbah, nomor 2 adalah limbah apa saja yang makin melimpah ditemukan di badan sungai setelah pandemi COVID. Menurut gue itu adalah peralatan medis atau fasilitas medis. Itu sih dari video yang gue lihat. Baju hazmat atau si APD ya? Iya. Silakan lanjutkan diskusinya atau ada yang mau ditanyakan dulu nggak Nak? Ada kesulitan nggak mengerjakan LKPD-nya? Oh ini nggak usah di print kan ya Bu? Tidak usah di print, nanti tinggal kalian ini aja Nak, kalian tulis tangan dulu jawabannya, nanti dibacakan saja hasil jawabannya ya, nggak usah di print. Nanti kalau sudah selesai semuanya, presentasi semuanya kan kalian catat tuh ya hasil-hasil dari kita diskusi bersama-sama. Kemudian itu kan kemarin Ibu share-nya dalam bentuk Word ya, bisa diedit kan ya Nak ya. Nanti kalian ketikkan di situ hasil jawabannya, di-upload ke Classroom ya. Nanti Ibu akan sediakan satu ruang untuk pengumpulan tugas kelompoknya ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu ke kelompok yang lain ya Nak ya. Halo, sudah masuk lagi ke room utama semuanya? Sudah. Oke. Instruksinya
sudah Ibu sampaikan di WA grup ya nak ya. Langsung saja kita acak dulu untuk yang presentasi kelompok yang pertama. Oke. Siapa perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, siapa nih? Ini yang nomor 1 doang kan, Bu? Iya, betul. Silakan Anissa yang nomor 1. Oke, sebentar. Dari soalnya, yang pertama, mengapa benda-benda yang disebutkan di dalam video dimasukkan ke dalam kategori limbah? Itu karena dapat mencemari lingkungan sekitar dan merupakan limbah yang berbahaya. Itu nomor 1A. Ya. Iya. Nanti kelompok yang lain menanggapi ya, apakah pertanyaan jawabannya sama apa tidak ya. Oke, silakan. Yang nomor 2-nya apa jawabannya, Nak? Yang nomor 2 ini soalnya kan limbah apa saja yang makin melimpah ditemukan di badan sungai setelah pandemi COVID-19. Jawabannya itu yang pertama ada limbah medis, kemudian ada limbah dari makanan atau bungkus yang cepat saji. Lanjut, berikutnya. Berdasarkan jenisnya, apa saja jenis yang disebutkan pada tayangan YouTube yang kalian tonton? Itu ada limbah padat medis, kemudian ada limbah padat domestik juga, Bu. Lanjut. Dampak apa yang mungkin terjadi apabila perilaku seperti yang dideskripsikan pada tayangan YouTube tersebut terus dibiarkan? Yang pertama itu bisa mengganggu ekosistem di sekitarnya, kemudian mencemari air, udara, dan juga tanah, serta bisa menjadi sarang penyakit. Yang terakhir ini, solusi apa yang bisa kalian tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Bisa dengan memilah limbah tersebut saat dibuang, terus juga dengan mengolah barang-barangnya untuk dijadikan barang yang bisa berguna lagi. Misalnya dari bekas botol infus itu bisa diolah menjadi tempat media tanam yang digantung atau dijadikan tempat lampu gantung. Oke, luar biasa ya kelompoknya Anissa. Tepuk tangan dong buat yang kelompoknya Anissa. Oke ya. Yang lain ada yang mau menanggapi dari hasilnya kelompoknya Anissa? Ada yang sama tidak? Ada yang mau menambahkan atau mungkin? Ya, Bu, dari Oke, dari kelompok 3. Menurut saya yang solusinya itu dari video yang Ibu berikan. Solusinya itu adalah dimusnahkan dengan cara dibakar, Bu. Ada lagi yang mau nambahin? Memusnahkannya boleh nggak dibakar? Yang lain? Karena mengatakan bahwa katanya bisa dibakar. Nah, kalau dibakar menurut kalian itu menyelesaikan permasalahan secara tuntas tidak? Enggak. Kenapa nggak tuntas? Karena masih ada abunya ya, Bu ya? Betul sekali, pintar ya, masih ada abunya. Abu juga masuk ke dalam limbah yang mana, Nak? Limbah abu. Limbah padat abu, betul ya. Jadi ternyata ketika dibakar itu tidak serta-merta bisa menyelesaikan masalah ya. Ketika dibakar menyisakan lagi limbah yang lain, yaitu limbah abu ya. Tapi kalau seandainya nanti limbah abunya bisa dimanfaatkan kembali tidak? Bisa, Bu. Bisa ya, ternyata sekarang ada teknologi baru loh Nak ya. Ya kalau misalkan limbahnya dari limbah yang organik bisa dipakai buat jadi pupuk ya. Tapi kalau yang limbah anorganik ada lagi pengelolaan lebih lanjutnya. Tapi memang ketika dibakar saja pertama-tama itu tidak menyelesaikan permasalahan ya. Jadi masih ada lagi permasalahan berikutnya. Jadi alangkah lebih baiknya apa? Kita mengurangi limbahnya. Tadi betul sudah dikatakan oleh Anissa. Selain tadi boleh, Hana juga termasuk ke dalam solusi untuk mengurangi sampah ya Nak ya. Jadi gimana caranya biar sampahnya tidak banyak yang ada di lingkungan sekitarnya, yaitu diolah ya. Kemudian juga dengan cara pengurangan dengan mempergunakan kembali ya barang-barang yang sekiranya masih bisa dipergunakan. Kelompok 4, ayo silakan. Baik, Bu. Oke. Untuk gambar 1, benda yang ditunjuk oleh panah di atas termasuk jenis limbah, yaitu jenis limbah medis. Dampaknya yaitu jika benda tersebut dibuang sembarangan adalah sampah atau limbah yang menghasilkan biohazard. Biohazard sendiri adalah organisme atau zat yang berasal dari organisme yang menimbulkan ancaman bagi kesehatan manusia. Gambar yang kedua, benda yang ditunjuk oleh panah di atas termasuk jenis limbah padat. Kerugian yang didapatkan dari jenis limbah di atas dapat mencemari air dan lingkungan di sekitarnya, penurunan kualitas udara, kerusakan permukaan tanah. Gambar yang ketiga yaitu limbah organik.
Kerugiannya yaitu dampak buruk dari food waste tak cuma terjadi di proses produksi, tapi juga sudah dibuang. Sebab sampah makanan akan memproduksi gas tanah ketika mengalami proses pembusukan. Gas metana merupakan gas efek rumah kaca yang jadi penyebab pemanasan global. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada gambar di atas, jenis limbah yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan tersebut adalah limbah pertanian. Analisislah perbedaan apa yang terdapat dari kedua kegiatan pada gambar di atas. Jenis limbah yang dihasilkannya itu sama, yaitu limbah pertanian. Dampak apa yang ditimbulkan jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, yaitu gangguan terhadap kehidupan biotik, gangguan terhadap keindahan, dan menimbulkan bibit penyakit. Solusinya yaitu mengurangi penggunaan pestisida dan mengolah air limbah pertanian. Oke, berarti kita lanjut ya anak ya. Kalau kita melihat ke gambarnya, itu kan yang betul, yang pertama itu jerami, yang kedua pestisida, apa pupuk kan? Pupuk, betul ya. Jadi itu bukan pestisida ya, tapi betul itu betul sekali jawabannya Putri tadi ya. Itu masuknya ke dalam limbah yang anorganik. Ada yang mau menyimpulkan dari keseluruhan apa yang sudah kita pelajari di hari ini? Kita simpulkan sama-sama. Yuk. Jadi limbah itu apa tadi? Yang dimaksud dengan limbah apa, Nak? Benda yang sudah tidak terpakai. Limbah yaitu sisa dari kegiatan, sisa atau buangan dari kegiatan. Iya. Kemudian limbahnya tadi kan ada limbah apa aja kalau dilihat dari jenis senyawanya? Limbah organik yang dilihat dari senyawa kimianya itu mengandung unsur karbon dan bisa diuraikan secara teknis, bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Itu sudah bukan limbah organik lagi, tapi masuknya ke dalam limbah anorganik ya. Kemudian dilihat dari wujudnya, ada limbah padat, limbah cair, ada limbah gas ya. Kalau yang padat banyak banget, sampah itu bahasa lain dari limbah padat. Limbah padat itu sering dikatakan sampah. Lihat dari sifatnya, ada yang korosif, ini belum terbahas nih ya tadi. Yang korosif, kamu jangan salah, dalam kehidupan sehari-hari banyak yang bersifat korosif ya. Terima kasih yang sudah mempresentasikan jawaban-jawaban dari kelompok-kelompok kalian ya. Mudah-mudahan setelah kalian belajar tentang limbah ini, kalian jadi makin paham ya bahwa ternyata limbah di sekitar kita itu banyak ya. Kemudian juga kalau dibiarkan begitu saja dampaknya tidak bagus begitu ya. Untuk pertemuan yang akan datang ya, kita akan masih belajar tentang limbah. Kalau hari ini kita belajar tentang macam-macam limbahnya, maka di pertemuan yang akan datang kita akan belajarnya mengenai limbah B3 khusus. Nanti LKPD-nya seperti biasa akan Ibu share lewat Google Classroom. Evaluasinya hari ini ya udah Ibu sematkan di Google Classroom ya. Kemudian tambahan lagi ada tugas pembuatan microblog. Microblognya temanya adalah penanggulangan limbah masker. Terima kasih banyak ya Ibu ucapkan buat kalian yang hari ini dari awal sampai akhir mengikuti mic. Tepuk tangan untuk kalian semua, silakan mic-nya boleh dinyalakan. Seperti biasa yang aktif nanti akan Ibu berikan nilai tambahan ya. Jangan lupa nak, jaga kesehatan ya, 5M tetap diterapkan ya, karena kita masih dalam masa pandemi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini ya. Sebelum kita akhiri ya pertemuan kita kali ini, kita berdoa bersama-sama ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian dapatkan di hari ini itu bisa bermakna, bisa kalian kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan yang masing-masing dimulai. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.